Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tetap ada pertemuan, walaupun Ustadz Hendra masih ada keperluan di luar negeri, khususnya di Turki. Jadi kita tetap mengadakan pertemuan, itu presentasi kelompok selanjutnya, kelompok 4 dan kelompok 3. Kelompok 4 tentang tema agama dan kelompok 3 tentang tema ekonomi. Tapi karena kelompok sebelumnya masih ada kendala, dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4 ke tema ekonomi terlebih dahulu. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin presentasi. Tes tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, saya pengampu mata kuliah penerjemah Indo-Arab Ustadz Hendra. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, wahaikum tahiyatul Islam, tahiyatan min 'indillahi wa barakatuh thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung aja ke inti dari presentasi kali ini. Eh, Kami dari kelompok 3 dengan tema ekonomi, yang mana beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Saman Muda sebagai moderator, ada Ali Azimi, ada Muhammad Alia, dan Putri Maulana. Good next. Ya, pada presentasi kali ini kita mengambil judul Korea berambisi menjadi raja chip dunia dengan membangun AI secara besar-besaran. Ke dalam bahasa Arabnya itu Korea تطمح إلى أن تصبح ملكة رقائق العالم من خلال الذكاء الاصطناعي خلال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. Please. Sebelum ke isi dari artikel yang berjudul yang tadi saya sudah sebutkan, langkah baiknya kita bedah terlebih dahulu mufradat agar kita bahasa lebih paham ya ke depannya. Di sini ada kurang lebih 5 mufradat. Pertama ada istasnara, istasmiru, yang itu manifestasikannya. Terus ada inti dari uh, presentasi kali ini ya, poin utamanya itu tentang AI atau artificial intelligence, atau dalam bahasa Arab itu disebut az-zaka al-istinai. Terus ada semikonduktor, itu isbahul mufsalat, itu ada ekspor, ada tasdirun, terus ada barang berekspor ya, disebut juga dengan sadirat. Next. Lagi ya. Terus kalimat jadi selanjutnya itu ada kata azzaza yu'azzizu, memiliki arti memperkuat ya. Lalu ada tawazana yutawazzanu, yang artinya mengimbangi. Lalu ada sasun, artinya pondasi. Terus terakhir ada saytara yusaitiru alaih, yang artinya menguasai.
Eh, baik, karena selanjutnya isi ya dari presentasi kali ini, mungkin dipersilakan kepada Saudara Alwi Hazimi yang saya sebutkan di awal. Boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Hamam Usama. Apa suaranya terdengar? Terdengar, ya. Oke, terima kasih lagi untuk Hamam Usama yang sudah mempersilahkan. Kita masuk ke dalam inti Tengah-tengah. materi ini. Ya, kita masuk ke dalam inti materinya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan negaranya akan menginvestasikan uang senilai 9,4 triliun won atau setara dengan 6,94 miliar US dollar atau setara dengan 111 triliun lebih kursnya Rp 16.000 rupiah pada 2027 untuk mengembangkan artificial intelligence atau AI. Untuk bahasa Arabnya, Ar-Raisul Kuriyu Al-Janubi Yun Suk Yul yakulu inna baldahu satastamiru mablaghan qadruhu tis'ah triliun won atau Sipta Nuktoh arba'ah miliar dolar Ameriki au ma yu'adilu bisiris sarifin qadruhu fi am 2027 litatwiri zakai al-istina'i. Boleh di next? Cek. Kalau masuk agak ngelag. Masuk. Oke. Maaf ya kalau ada yang kepotong-potong jaringan. Selanjutnya, investasi jumbo atau investasi yang sangat besar itu dilakukan agar negara ginseng bisa mempertahankan posisinya dalam persaingan pengembangan chip semikonduktor dunia. Yang tadi sudah Hamam paparkan ya, ada beberapa mufradat atau jadida atau kalimatul jadida akan diterapkan di sini gitu. Tamma ijra'u hadza تم إجراء هذا الاستثمار الضخم لكي تحافظ كوريا على مكانتها في التنافس في تطوير شرائح النسبي موصلات العالم. Mungkin sekian yang bisa Anda paparkan, dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Alwi. Selanjutnya pemaparan materi dari Saudara Arya ya, Saudara Arya padanya silakan. Iya, syukran moderator. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Albi Hazimi, investasi tersebut juga mencakup dana terpisah senilai 1,4 triliun won untuk mendorong perusahaan-perusahaan semikonduktor AI terus berinovasi. Yasmalu hada al-istimaru aidan sundukon munfasilan bikiyamati wahid nokta arba'ah triliun won lita zizi asyarikat al-musannat al-musannati li syara'i an-nasfi muwassalatin li diriptikari al-mustamiri.
Selanjutnya, kebijakan Korea Selatan ini muncul untuk mengimbangi negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang yang juga tengah memperkuat rantai pasokan semikonduktor di negara mereka. Bilagatul Arabi, tajharu hadhihi sayasah al-Kuryah al-Junubiyati limawazanati dualin misli al-wilayati al-muttahidati al-Amrikiyah wasayin wal Yaban allati tu'azizu aidan salasila al-imdadi bisyara'i an-nasfi muwasalatin fi biladiha. Mungkin Hadam ini dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Arya. Mungkin pemaparan terakhir dari Saudara Putra Maulana. Syukron. Selanjutnya yaitu ada ditambah semikonduktor adalah fondasi utama perekonomian Korsel atau Korea Selatan yang didorong oleh ekspor. Pada bulan Maret, ekspor chip mencapai angka tertinggi dalam 21 bulan terakhir, yaitu sebesar 11,7 miliar US dollar. Bahasa Arabnya itu bil idhafah ila dzalika tu'tabiru syara'i'un nasfi muwassilatil asas ar-ra'isi liliqtisadi al-Quriyya al-Junubi alladhi yataharraku biquwwati bifadli sadirati. Fi syahri Maret balagot sadiratu asyara'i a'la mustawan liha fi ihda wa ishrun syahran al-madiyati biqiyamati milyar dulalin Amrikiyah. Boleh di next. Selanjutnya ada Yon menargetkan agar Korea Selatan menjadi salah satu dari 3 negara teratas dalam teknologi AI, termasuk chip, dan menguasai 10% atau lebih pangsa atau penguasa pasar semikonduktor global pada 2030. Bahasa Arabnya itu yastahdifu Yun ja'la Korea al-Yunubiyati wahidatan min a'la salasi dualin fi teknologi bima fi zalika asyara'ihu wassaytaru wassaytaru tu ala asyrah mi'ah au aktsara min hisati as-suqi al-alamiyati li syara'ihi an-nisfi muwassilatin bihululi amin alfin wa salasun. Syukran, Anda kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari para presentator. Mungkin ini kita lanjutkan lagi ke kelompok selanjutnya atau bagaimana pada penanggung jawab. Baik, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan bertanya dulu. Oke. Kelompok selanjutnya.
Ya, baik kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran mengenai hasil dari presentasi kami dari awal hingga akhir, dipersilakan ya. Kalau nggak ada yang bertanya, langsung aja ke kelompok selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustadz Hendrawanto selaku dosen mata kuliah penerjemah Indonesia Arab dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tema mengenai keagamaan. Dan kelompok kami mengambil judul Atyabu Amalin fil Islam. Artinya pekerjaan terbaik menurut Islam. Boleh di next? Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ainunisa, Alwiyah, Diana Susilawati, dan Yahya Adil Darmawan. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu akan dipaparkan oleh Yahya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini terdapat mufradat ya, al-mufradat al-gharibah, yaitu kosakata asing. Yang pertama ada atyab, artinya itu paling baik, jadi dia kayak sama kayak ahsan, afdol, akrom gitu. Di sini atyab bentuknya jadi paling baik. Kemudian ada roa yarwi, artinya itu meriwayatkan. Oke, bisa di next. Nah, bahwa a'dhamu amalin fil Islam. Apa pekerjaan yang paling baik atau pekerjaan terbaik dalam Islam? A'dham di situ bisa yang paling kayak mulia atau terbaik gitu. Hal huwa man ya'mal katajirin au fallahin au mudarrisin. Apakah yang pekerjaannya adalah sebagai seorang petani, pedagang, petani atau seorang guru.
Kanan Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suila an ayyi amalin atyab. Nah, Rasulullah SAW ini pernah ditanya gitu oleh salah seorang sahabat. Faqala, nah, Rasulullah menjawab gini, maaf, wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik gitu. Terus Rasulullah menjawab, faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Rawahul Imam Ahmad rakam arba'ah wa wahid wa arba'in wa mi'ah. Mi'ah wa wahid wa arba'in. Nah, beliau menjawab pekerjaan seorang lelaki eh, dengan tangannya sendiri. Maksudnya ya dia bekerja sendiri gitu, tanpa bergantung pada siapapun dan setiap jual beli yang diberkahi. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yaya atas pemaparannya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Alwia, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Untuk mufradat terlebih dahulu itu ada al-maisha atau kasab yang artinya mata pencarian. Kemudian ada kasaba yang artinya memperoleh. Oke. Mata pencaharian ini melanjutkan dari hadis yang tadi dijelaskan oleh Adli. Nah, ini adalah penjelasannya. Mata pencaharian yang dimaksud dalam hadis di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rezeki. Wal ma'isyatu al-mudhkurah fil hadisi hiya al-amalu aw al-mihnatu fi talabir rizq. Asy-Syaibani mengatakan bahwa mata pencaharian adalah mencari harta dengan menempuh sebab yang halal. Ya Asy-Syaibani annal kasba huwa kasbul mali bi tariqatin syar'iyyatin. Sedangkan mata pencaharian yang thayyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Amal kasbut thayyib fahuwal kasbul mubarak awal halal. Sehingga pertanyaan dalam hadis di atas dimaksudkan manakah pekerjaan yang paling diberkahi. Lidzalik fa inna su'ala fil hadis al-a'la huwa ayyul kasbi atyab. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alwia atas pemaparannya. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Diana, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada mufrodat. Yang pertama itu ada ibratan wahimatan atau pelajaran penting. Yang kedua darul yadurru atau menghasilkan. Kemudian ada aksarat dakhil yang artinya pendapatan paling banyak. Jadi tolong di ya. Di sini kita akan menjelaskan ya artinya gimana. Kita dapat mengambil hikmah penting agar sahabat tidak bertanya pekerjaan mana yang mempunyai penghasilan paling besar. Nastati'u an na'khudha ibratan muhimmatan mafaduha anna as-sahabata lam yas'alu an ayyi amalin yadurru aksarat dakhul. Namun yang mereka tanyakan adalah manakah yang paling thayyib atau yang paling berkah. Bal kanu yas'aluna an ayyil a'mali asyab aksaru barakah. Maka dari sini kita tahu bahwa tujuan mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah. Wa min huna na'lamu anna maqsada talabir rizki huwa talabu asyab la talabu aksar. Bukan mencari yang paling berkah, bukan mencari mana yang paling banyak menghasilkan atau yang paling banyak. Karena penghasilan banyak belum tentu mendatangkan keberkahan. Li'anna kasratal mali la talzamu ma'aha al-barakah. Nah, penjelasan ini dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam Minhatul Alam
ayat binaan ala syarhi asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan fi Mihnatul Alam nomor 6 ayat 10. Mungkin saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Diana atas pemaparannya. Baik, selanjutnya di sini terdapat mufradah al-ghuribah sebelum masuk pada teks yang akan dibahas. Yang pertama terdapat munazzafun, artinya itu petugas kebersihan atau cleaning service. Kemudian al-gisyu, penipuan. Kemudian ihtawa, yahtawi, berisi. Boleh di next? Lidha ayyakulli amalin. Lidha ayyakulli amalin. Jadi pekerjaan apapun, sawaun kana tajiran, entah itu pedagang, au muzari'an, petani, au mudarrisan, guru, au tabiban, dokter, au jundian, tentara, au qadian, hakim, au munazzafan, atau bahkan petugas kebersihan, kulluhu jayyidun. Semuanya baik. Wafqan limu'allifu kitab Tawdihul Ahkam, menurut penulis Tawdih al-Ahkam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, atyabul amali huwa ma yatanasabu ma'a zurufi kulli syakhsin. Pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Wal ahammu an kulla amalin yajibu an yahtawiya 'alal khairi wa 'adamil gishi. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan itu haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan. Wa an yaquma bil wajibati allati yajibul intibahu ilaiha ingdal amali. Serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja. Boleh di next? Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau tanggapan terhadap pemaparan presentasi kelompok kami, dipersilahkan. Dipersilahkan ya teman-teman jika ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini karena Ustadz Hendranya juga belum gabung hingga saat ini. Sepertinya disudahi saja karena kelompok 3 dan kelompok 4 sudah presentasi. Bisa ditutup Zoom-nya dan untuk PJ record Zoom-nya bisa di-upload ke Zoom hari ini, ke YouTube hari ini nggak? Kira-kira? Bisa. Oke, makasih. Oke guys, diudahi aja Zoom-nya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nida. Oke.